Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan yang saya banggakan. Selamat datang di Daily Meet Training bersama PT Duta Digital Informatika. Untuk saya sampaikan bahwa Daily Meet Training hari ini merupakan sesi pembuka dari sesi-sesi yang akan kita jalankan selama 1 minggu ke depan, yang akan membahas bagaimana aplikasi-aplikasi Google akan membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam pembelajaran digital. Baik, untuk saya sampaikan, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di live stream ini. Selama 1 jam ke depan, saya perkenalkan bahwa nama saya Danis Lutfi. Saya akan menemani Bapak dan Ibu dalam sesi 1 jam ke depan untuk membahas tentang Google Meet. Dan 1 minggu ke depan kita akan bersama untuk membahas aplikasi-aplikasi lain. Nah, di sesi hari ini yaitu kita akan membahas bagaimana kita akan memulai kelas virtual dengan Google Meet. Nah, sebelum saya lanjut Bapak dan Ibu, terima kasih banyak lagi untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dan mohon bantuannya untuk menyebarkan link berikut kepada Bapak dan Ibu guru yang lain yang mungkin belum sempat bergabung untuk segera bergabung sekarang sebelum sesi akan segera kita mulai. Untuk menggunakan link sebagai berikut, bit.ly/dugi-meettraining-stream. Nah, link ini Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk mengakses sesi training kita selama seminggu depan. Jadi, kita akan mempunyai sesi setiap hari, mulai dari hari Rabu hari ini, tanggal 13 Mei, hingga hari Selasa, 19 Mei 2020.
di mana setiap harinya kita akan memiliki 2 sesi, yaitu sesi yang pagi pada jam 10 dan sesi yang siang pada jam 1 siang, waktu Indonesia Barat. Nah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan link yang sama, link berikut ini, untuk bergabung ke live stream kita dan ikut bersama-sama menyaksikan bagaimana kita membahas tentang aplikasi Google untuk membantu Bapak dan Ibu dalam pembelajaran digital. Baik, dalam sesi kali ini saya Danis Lutfi akan menemani Bapak Ibu. Kita akan membahas bagaimana Google Meet akan membantu Bapak dan Ibu dalam pembelajaran digital. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita akan memiliki sesi Q&A di akhir sesi ini dan juga di akhir-akhir sesi-sesi lainnya. Jadi, Bapak dan Ibu bisa mengajukan pertanyaan mulai sekarang yang mungkin Bapak dan Ibu ingin tanyakan tentang Google Meet melalui link sebagai berikut, bit.ly/dugi_meettraining_meet. Bapak dan Ibu bisa mengirimkan pertanyaannya sekarang, dan di akhir nanti kita akan bahas bersama-sama apa kira-kira yang menjadi kendala Bapak dan Ibu dalam menggunakan Google Meet untuk pengajaran. Dan juga jangan lupa Bapak dan Ibu untuk segera subscribe channel YouTube Dugi Indonesia, di mana setiap sesi kita akan kita record dan hasilnya akan kita share ke Dugi Indonesia. Sehingga jika ada Bapak dan Ibu yang terlambat memasuki sesi, mungkin terlambat tidak bisa menyaksikan di awal-awal, bisa menonton kembali rekamannya di YouTube channel. Dan mengapa juga kita Bapak dan Ibu harus menonton dan menyaksikan tayangan training kita dari awal, karena di akhir sesi nanti, di 1 minggu setelah 1 minggu rangkaian sesi training kita selesai, kita akan memberikan Bapak dan Ibu kuis, di mana Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat untuk training ini. Baik, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu boleh menyampaikan pertanyaannya di link berikut ini. Silakan dicatat atau di screenshot untuk masuk ke link. Pertanyaannya bisa dimasukkan pada sekarang. Oke. Baik, kita akan mulai. Apa saja yang akan kita pelajari Bapak dan Ibu di 1 jam ke depan ini? Pertama, kita akan pelajari bagaimana cara memulai rapat atau membuat kelas di Google Meet, dan bagaimana cara membagikan link melalui 4 cara. Jadi dengan Google Meet ini kita memiliki beberapa alternatif cara untuk memulai rapat atau memulai kelas. Pertama via aplikasinya sendiri, kedua via kalender, ketiga via Gmail, dan keempat via Google Classroom. Lalu kedua, bagaimana kita bisa merekam Meet? Apa sih guna merekam Meet? Jadi dengan merekam Meet kita bisa membuat materi atau bisa memberikan materi kepada murid-murid kita. Nah, kita akan mempelajari sebentar bagaimana sih cara merekam kelas kita, merekam rapat kita, dan menyebarkannya kepada murid-murid kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa melihat hasil rekaman kita dan membagikannya kepada, mungkin kita mau upload di YouTube, atau mungkin kita harus bagikan kepada murid-murid kita, akan kita pelajari sebentar. Dan yang terakhir, bagaimana kita memulai live stream dan bagaimana kita membagikan live stream tersebut kepada murid-murid kita. Dan di akhir nanti 30 menit akan ada forum tanya jawab. Nah, buat Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, sekali lagi saya sampaikan untuk memberikan pertanyaannya di link berikut ini, untuk segera submit pertanyaannya mulai dari sekarang, atau mungkin di tengah-tengah nanti kita sesi pembahasan kita, Bapak dan Ibu bisa bertanya, dan kita akan membahas bagaimana pertanyaan Bapak dan Ibu. Oke, langsung saja kita mulai. Bagaimana sih cara memulai rapat atau kelas di Google Meet dan cara membagikan linknya? Oke, Bapak dan Ibu, kita bisa kita akan masuk ke cara yang pertama, yaitu via apps. Ya, saya akan pindah dulu layar saya. Ya, Bapak dan Ibu sudah lihat. Nah, cara yang pertama kita bagaimana akan memulai rapat melalui apps-nya sendiri. Bapak dan Ibu, ketika sudah masuk di alamat email Bapak Ibu akan melihat titik 9 di sudut kanan atas. Ya. Tinggal klik saja di sudut kanan atas, titik 9, lalu lihat logo Meet yang ini warna hijau. Lalu Bapak dan Ibu tinggal klik saja logo Meet. Atau bisa juga Bapak dan Ibu tinggal klik meet.google.com di bar address Bapak dan Ibu, lalu klik enter, dan Bapak dan Ibu akan masuk ke halaman Google Meet sebagai berikut. Nah, untuk memulai Meet atau kelas Bapak dan Ibu, jika misalnya Bapak dan Ibu ingin bertemu dengan murid-murid Bapak dan Ibu dan ingin memulai kelas,
tinggal klik ini Bapak dan Ibu, join or start meeting. Nah, karena Bapak dan Ibu akan memulai kelas, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu memasukkan kode. Bapak dan Ibu mungkin bisa memasukkan nickname untuk kelas sampai mungkin kita masukkan nama kelas, misalnya kelas biologi. Lalu kita continue aja. Nah, bentar cek dulu. Nah, baik, jika Bapak dan Ibu sudah masuk di layar seperti ini, maka kelas Bapak dan Ibu akan dapat kita mulai. Bisa dilihat sih namanya, kelas biologi. Nah, klik join now. Join now ini jika kita akan masuk ke kelas kita yang telah kita buat, atau present ini jika kita menggunakan laptop lain untuk mempresentasikan sesuatu. Akan kita bahas lebih lanjut di sesi selanjutnya, yaitu besok. Nah, sekarang bagaimana cara memulai kelas? Kita klik join now. Nah, oke, tunggu sebentar. Nah, baik. Bapak dan Ibu, jika sudah masuk ke menu seperti ini, maka kelas Bapak dan Ibu sudah siap untuk untuk dimulai dan mengundang murid-murid Bapak dan Ibu. Nah, ada beberapa cara Bapak dan Ibu bisa mengundang murid-murid atau mungkin guru lain untuk memulai rapat Bapak dan Ibu melalui Google Meet. Pertama, Bapak dan Ibu bisa klik yang ini, copy joining info. Nah, jika Bapak dan Ibu sudah klik copy joining dan info, Bapak dan Ibu mungkin bisa buka WhatsApp atau buka misalnya email. Kita akan buka misalnya email. Jadi klik ya copy joining info, lalu klik yang ini. Kita misalnya buka Gmail. Lalu misalnya kita ingin mengirimkan link tersebut kepada murid kita agar murid kita bisa masuk ke kelas kita, atau mungkin bisa juga kita lewat WhatsApp. Cuma saat ini kita contohkan misalnya menggunakan email. Bagaimana cara mengundang? Jadi saat ini kelas Bapak dan Ibu sudah ada ya, sudah siap untuk memulai pelajaran. Namun pesertanya belum ada. Nah, bagaimana kita bisa memasukkan peserta ke dalam? Ada beberapa cara. Yang pertama kita bisa kita klik copy joining info, lalu kita copy ke alat komunikasi yang ingin kita gunakan untuk menyebar, mungkin via WhatsApp, mungkin via email, lalu kita paste saja, kita paste aja ke pesan kita, lalu biarkan anak-anak untuk mengklik link tersebut dan mereka bisa bergabung ke Google Meet. Baik, kita coba ya. Misalnya saya buat email. Bentar ya Bapak dan Ibu. Baik, kita bisa compose email. Kita buat email. Sebentar ya jaringan. Nah, baik, mungkin jaringan. Nah, Bapak dan Ibu bisa copy joining info tersebut, lalu bagikan misalnya di email, buat email, lalu bagikan ke murid Bapak dan Ibu. Atau bisa langsung saja kita klik add people, seperti ini. Lalu kita masukkan email guru-guru lain yang mungkin akan kita undang, atau murid-murid yang akan kita undang ke dalam rapat kita. Jadi misalnya saya akan undang Nah, tinggal diklik langsung alamat emailnya, lalu klik enter. Namun mungkin cara ini akan sedikit menghambat jika
jumlah peserta yang akan Bapak Ibu undang mungkin lebih banyak. Jadi mungkin yang akan disarankan adalah dengan mengcopy joining info tadi, lalu memberikannya kepada para peserta atau para murid-murid Bapak dan Ibu untuk memasuki kelas. Nah, Bapak dan Ibu bisa menunggu loading. Setelah memasukkan alamat email, lalu akan segera mengundang ya ini, send email. Lalu Bapak dan Ibu bisa mengundang peserta, murid atau mungkin guru lain ke dalam kelas Bapak dan Ibu. Sebentar, ini masih loading ya Bapak dan Ibu. Nah, seperti itu. Maka jika undangannya sudah terkirim, mereka tinggal mengklik undangan tersebut lalu masuk ke dalam kelas Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ada lagi satu cara. Bapak dan Ibu lihat di sudut kiri kelas biologi Bapak dan Ibu misalnya, Bapak Ibu klik tanda panah. Nah, Bapak Ibu akan melihat joining info yang bisa Bapak Ibu copy tadi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ada kode di sebelah kanan alamat ini, kode ini. Nah, kode ini bisa diberikan kepada para peserta, mungkin murid atau guru Bapak dan Ibu, untuk masuk ke kelas Bapak dan Ibu. Jadi misalnya kita copy ya, kode ini aja, kode huruf aja. Lalu misalnya kita pindah ke halaman yang satunya. Lalu misalnya sama bergabung ke kelas itu ya. Jadi saya misalnya mungkin ingin bergabung ke kelas tersebut. Nah, dengan kode tadi yang telah kita copy tadi, dan misalnya Bapak dan Ibu sudah bagikan kode tersebut ke murid-murid Bapak dan Ibu, bentar ya. Kita coba di Google Meet. Nah, murid Bapak dan Ibu atau peserta akan klik bergabung. Nah, lalu kalau tadi si guru kita memasukkan judul, nah tapi murid tersebut akan memasukkan kode yang telah tadi dibagikan oleh Bapak dan Ibu. Kodenya tidak perlu pakai tanda strip ya, cukup hurufnya. Nah, si murid akan klik dan dia akan bergabung ke kelas yang telah dibuat tadi, kelas biologi yang telah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, nanti Bapak dan Ibu tinggal si murid tinggal klik untuk join dan Bapak dan Ibu tinggal menerima mengaccept si murid tersebut agar bisa masuk ke kelas. Baik, kita akan tunggu. Nah, buat Bapak dan Ibu yang mungkin baru bergabung, kali ini kita membahas bagaimana cara membuat kelas di Google Meet. Nah, sabar, jaringan jadi masih loading sebentar. Ya, sepertinya jaringan. Baik, jika si murid telah masuk Bapak dan Ibu tinggal klik accept dan akan menerima murid tersebut untuk masuk ke kelas Bapak dan Ibu sekalian. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita akan lanjut ke tutorial berikutnya. Baik, yang ini saya close dulu ya.
Nah, jadi itu cara yang pertama bagaimana cara memulai rapat atau kelas melalui aplikasi Google Meet-nya langsung, dan bagaimana cara membagikan link-nya. Jika ada Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan tentang cara pertama, bisa tanyakan, saya kembalikan lagi, bisa tanyakan ke bit.ly/tripdugi_meet_training_meet dan berikan pertanyaan Bapak dan Ibu di situ. Oke, sekarang kita lanjut cara kedua. Bagaimana sih cara memulai rapat atau kelas di Google Meet melalui kalender? Jadi caranya eh, kita awali dengan hampir cara yang sama tadi, yaitu kita akses di titik 9 di sudut kanan atas di email Bapak dan Ibu, lalu klik kalender. Nah, di kalender ini Bapak dan Ibu bisa pilih hari atau tanggal waktu kapan Bapak dan Ibu ingin memulai Meet tersebut. Misalnya saja kita pilih hari ini ya, tanggal 13. Kita klik tanggal 13. Sebentar. Nah, misalnya kita klik tanggal 13 hari ini. Nah, kita buat misalnya kelas apa yang akan kita buat. Jadi misalnya kita buat kayak tadi, misalnya kelas biologi ya, Pak Ibu. Nah, kita tentukan tanggalnya dan waktu kapan kita akan memulai kelas tersebut. Misalnya kita akan mulai kelasnya sebentar jam 12 siang. Jam 12.00 hingga jam 1 misalnya ya. Nah, untuk membuat kelasnya, kita lihat yang ini, Add Google Meet Video Conferencing. Kita klik Add Google Meet. Nah, sekarang kelas Bapak dan Ibu sudah siap untuk mengundang live peserta. Nah, bagaimana cara mengundang murid Bapak dan Ibu untuk masuk ke kelas ini lagi? Caranya hampir sama dengan cara pertama tadi. Yaitu pertama bisa kita add guest atau menambahkan tamu. Jadi kita bisa menambah partisipan, murid atau guru lain langsung melewati kolom ini, kita klik saja misalnya siapa yang kita user misalnya ya. Jakarta. Ya, kita klik enter, maka si peserta akan mendapatkan email bahwa kelas akan dimulai pada jam sebagai berikut, pada tanggal sebagai berikut. Atau seperti yang tadi juga kita bisa copy kode tersebut, SMC, TSTW, NPJ, atau klik linknya tersebut, copy, dan kita bagikan langsung ke murid agar mereka klik. Dengan catatan mereka akan masuk ke dalam Meet pada saat jam yang dimulai. Lalu bisa klik langsung di save. Misalnya kita send. Nah, secara otomatis guest tadi atau tamu yang telah kita tambahkan akan menerima email. Ya, baik, kita cek bagaimana tampilannya di murid. Saya akan kembali ke. Jadi si murid tersebut akan menerima notifikasi bahwa dia telah diundang ke kelas biologi tadi. Nah, si murid bisa masuk ke dalam kelas ya ini. Kita lihat ya di email masuk si murid menerima undangan kelas biologi hari Rabu tanggal 13 jam 12. Nah, untuk bergabung si murid tinggal mengklik link yang telah diberikan di kalender dan akan segera bisa masuk ke kelas yang Bapak dan Ibu telah buat. Seperti itu Bapak Ibu ya, cukup mudah. Nah, apa keunggulan menggunakan kalender dibandingkan dengan cara awal yang langsung dilewati aplikasi? Jika Bapak dan Ibu menggunakan kalender, Bapak dan Ibu bisa langsung menschedulekan atau membuat jadwal mengajar Bapak dan Ibu, sehingga misalnya di awal minggu Bapak dan Ibu telah mengatur misalnya hari Senin untuk kelas 7, hari Selasa untuk kelas 8, hari Rabu untuk kelas 9, dan seterusnya. Jadi dan Bapak dan Ibu tidak perlu membuat lagi ruangannya di hari hanya, tapi Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan ruang-ruang kelas yang Bapak dan Ibu bisa digunakan pada saat hari yang Bapak dan Ibu butuhkan. Jadi ketika hari di kalender tersebut telah tiba, misalnya sudah hari Selasa, Bapak dan Ibu tinggal masuk ke link tersebut dan tinggal Bapak dan Ibu tinggal klik kelas biologi, klik link ini dan Bapak dan Ibu akan masuk ke kelas yang telah Bapak dan Ibu buat. Seperti itu. Mudahkan Bapak dan Ibu. Baik, untuk Bapak dan Ibu yang mungkin
baru bergabung di live stream ini, silakan bertanya. Kita sudah membahas bagaimana 2 cara memulai rapat di Google Meet atau mulai kelas di Google Meet. Yaitu yang pertama via aplikasi dan yang kedua adalah via kalender. Jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan Bapak dan Ibu di bit.ly/dugi_meet training_meet. Dan di akhir sesi nanti kita akan bersama-sama membahas jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan mengenai Google Meet. Oke, jadi kita sudah membahas 2 cara bagaimana Bapak dan Ibu bisa memulai rapat atau kelas di Google Meet dan bagaimana membagikan link untuk mengundang peserta ke dalam kelas Bapak dan Ibu. Ketiga, via Gmail. Bagaimana sih kita akan memulai Google Meet melewati Gmail? Bentar. Oke, bagaimana caranya? Kita kembali ke titik 9 tadi. Jadi titik 9 ini penting Bapak dan Ibu untuk Bapak dan Ibu mengakses seluruh aplikasi Google. Nah, karena kita akan mengetahui cara mengundang melewati Google Mail, kita klik Gmail. Kita tunggu sebentar. Tunggu. Ya. Nah, kita bisa lihat di sudut kiri ini. Bapak dan Ibu bisa lihat layar saya di sudut kiri ini. Nah, di sudut kiri ada start a meeting atau join a meeting. Nah, fitur ini semuanya fitur yang masih baru dari Google Meet, di mana sekarang Google Meet sudah terintegrasi ke Gmail, di mana kita dengan menggunakan Gmail kita bisa langsung start a meeting. Nah, caranya sama, kita tinggal klik start a meeting, lalu secara otomatis kita akan mendapatkan link. Dan link tersebut kita bisa bagikan dengan cara yang sama seperti tadi, kita bisa lihat di sini, kode yang bisa kita bagikan ke murid atau guru lain untuk masuk ke kelas kita. Berarti itu. Nah, Bapak dan Ibu bisa klik langsung join now, seperti tadi. Nah, maka kelas Bapak dan Ibu lagi sudah tercipta. Nah, untuk menambahkan orang, sama seperti cara pertama dan cara kedua tadi, bisa langsung kita add people, lalu kita undang siapa yang murid atau guru lain harus masuk ke kelas ini, atau kita bisa copy lagi joining info, lalu kita kirimkan kepada murid kita. Nah, cukup mudah ya memulai Google Meet menggunakan Gmail. Atau jika kita ingin join meeting, kita akan klik join meet, lalu masukkan kode. Jadi misalnya murid atau guru yang ingin kita undang bisa masukkan kode yang tadi bisa kita lihat di sudut kiri bawah. Ini bisa saya contohkan lagi. Di sudut kiri bawah sini, Bapak Ibu melihat kode. Yang ini. Nah, kode yang ini kita ketik tanpa tanda dash ke kolom kode berikut ini. Maka akan bisa join ke dalam kelas tersebut. Seperti itu. Ya, cukup jelas ya Pak dan Ibu untuk cara memulai kelas atau memulai Google Meet dengan Gmail. Nah, cara keempat yang mungkin akan menjadi cara yang paling efektif dan cara yang paling praktis untuk Bapak dan Ibu ketika ingin membuat kelas tatap muka dengan murid lewat Classroom. Jadi kita tahu sendiri mungkin Bapak dan Ibu sudah memiliki Classroom, di mana Bapak dan Ibu sudah memiliki kelas virtual, ruang kelas digital, yaitu di Google Classroom. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu bisa langsung membuat kelas atau tatap muka di Google Meet langsung via Classroom tanpa membuka aplikasi Google Classroom lagi, Google Meet lagi. Jadi kita akan langsung contohkan, Bapak dan Ibu bisa buka titik 9 lagi seperti tadi ya. Titik 9, lalu Bapak dan Ibu bisa klik Classroom. Ya. Ya, Bapak dan Ibu bisa klik kelas Bapak dan Ibu. Ya, saya sudah membuat kelas ini. Nah,
Di sudut kiri atas, kita lihat di kelas ini, Bapak dan Ibu bisa membuat langsung generate meet link. Apa sih gunanya membuat meet link ini? Sehingga di kelas-kelas Bapak dan Ibu bisa langsung menjadwalkan, misalnya kita, oke anak-anak kita akan memulai kelas tatap muka misalnya jam sekian. Nah, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi membuka tadi via email atau membuka via kalender, tapi bisa langsung membuat link lewat Classroom Bapak dan Ibu. Tinggal klik generate meet link. Nah, klik generate meet link, maka otomatis link kelas Bapak dan Ibu akan langsung dibuat. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengatur apakah murid bisa melihat link tersebut di beranda mereka atau tidak dengan klik visible to student, lalu klik save. Nah, link ini akan terlihat di beranda murid-murid Bapak dan Ibu. Misalnya, oke, kita buka bagaimana tampilan murid. Buka si murid, buka Classroom. Oke, ini kelas tadi. Nah, dari layar murid, beranda murid, murid bisa melihat ini link Google Meet yang telah dibuat oleh guru tersebut. Lalu murid tinggal klik, lalu akan masuk ke Google Meet tersebut, sama seperti tadi. Nah, cara ini bisa sangat berguna jika Bapak dan Ibu ingin misalnya membahas soal bersama di Google Classroom, misalnya Ibu membuat tugas di Google Classroom, lalu ingin bertemu tatap muka dengan murid-murid untuk membahas soal tersebut, bisa langsung memunculkan link tersebut di halaman beranda Google Classroom, lalu murid akan siap untuk join di kelas di Google Meet tersebut. Seperti itu. Si guru pun juga bisa langsung klik link tersebut untuk masuk di kelas tersebut di Google Meet. Seperti itu, Pak Ibu. Apa sini jelas ya, Bapak dan Ibu? Ya, seperti ini tampilannya. Baik. Nah, jadi tadi Bapak dan Ibu kita sudah membahas 4 cara bagaimana kita bisa memulai rapat atau memulai kelas kita di Google Meet dan bagaimana sih cara membagikan link. Jadi dari 4 cara tadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan cara-cara tersebut, alternatif-alternatif tersebut sesuai dengan kepentingan Bapak dan Ibu. Misalnya Bapak dan Ibu ingin menggunakan aplikasi, jika misalnya Bapak dan Ibu berencana akan melakukan saat itu juga membuat Google Meet dan mengundang murid-murid untuk memasuki Google Meet tersebut, bisa langsung buat via aplikasinya di titik 9 tadi. Atau yang kedua, jika Bapak dan Ibu ingin menjadwalkan atau menschedulekan kelas-kelas Bapak dan Ibu di 1 minggu depan, bisa langsung via kalender. Ketiga, Bapak dan Ibu bisa buka Gmail Bapak dan Ibu, lalu di sudut kiri akan terdapat tombol untuk memulai Gmail. Dan keempat, bagaimana bisa Bapak dan Ibu memulai kelas atau memulai rapat via Classroom. 4 cara tersebut memiliki cara yang sama dengan membagikan link dan mengundang partisipan. Hanya tinggal dari Bapak dan Ibu, dengan kepentingan Bapak dan Ibu memilih cara mana yang lebih mudah atau mungkin yang lebih efisien untuk Ibu. Tidak ada batasan cara mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Semua cara tergantung Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita sudah memulai rapat dan kelas di Google Meet dan kita sudah bisa berinteraksi ya dengan murid-murid Bapak dan Ibu. Kita bisa membahas pelajaran, kita bisa membahas tugas bersama-sama, membahas soal yang sulit melalui Google Meet tersebut. Nah, sekarang cara kedua yang cukup berguna adalah bagaimana cara merekam Meet. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut bagaimana saya akan mengajarkan cara merekam Meet, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Pertama, apa sih gunanya kita merekam Meet? Apa sih gunanya kita merekam rapat kita atau kelas kita di Google Meet? Nah, cara ini kita bisa gunakan untuk merekam pertemuan kita, sehingga misalnya jika ada murid Bapak dan Ibu yang tidak sempat untuk menghadiri kelas tersebut, bisa menonton kembali tayangan rekamannya agar tidak ketinggalan pelajaran. Seperti misalnya yang telah saya lakukan di sesi training kita kali ini, bagaimana saya sudah merekam pertemuan kita agar jika Bapak dan Ibu ada yang tidak sempat untuk menonton atau mungkin sebentar di tengah training kita harus meninggalkan dan tidak bisa menonton lagi,
bisa menonton rekaman yang akan kita share di YouTube. Jadi itulah apalah kepentingan kita untuk bisa merekam Google Meet. Lalu yang kedua, Google Meet ini hanya bisa diakses oleh Google Meet Enterprise, dan untuk sekarang hingga September nanti, semua akun edukasi Bapak dan Ibu mendapatkan akses untuk bisa merekam Meet Bapak dan Ibu hingga pada tanggal 1 September nanti. Nah, apa benefitnya dan apa kepentingannya Bapak dan Ibu bisa merekam Meet ini selain untuk agar murid-murid tidak ketinggalan pelajaran, Bapak dan Ibu bisa membuat portofolio atau bisa membuat materi-materi pembelajaran Bapak dan Ibu sebagai arsip Bapak dan Ibu untuk misalnya digunakan di classroom atau misalnya Bapak dan Ibu ingin upload di YouTube. Bapak dan Ibu bisa membuat presentasi lewat Google Meet tadi, lalu merekam presentasi Bapak dan Ibu, mempresentasikan materi, lalu merekam, lalu mendistribusikan rekaman Bapak dan Ibu lewat YouTube atau misalnya kepada murid-murid Bapak dan Ibu. Jadi saran saya dan rekomendasi saya mulai sekarang Bapak dan Ibu bisa merekam presentasi atau materi Bapak dan Ibu, memperbanyak arsip Bapak dan Ibu hingga nanti pada 1 September fitur ini akan segera ditutup untuk akun edukasi. Jadi Bapak dan Ibu harus segera memanfaatkan kesempatan ini. Baik, sekarang kita akan lanjut. Bagaimana sih cara Bapak dan Ibu bisa merekam Meet? Dan akan nanti bagaimana cara melihat dan membagikan hasil rekaman Meet. Baik, kita langsung saja kita buka Google Meet-nya. Kita mulai Google Meet lewat titik 9 seperti tadi ya. Kita mulai Google Meet. Misalnya kita gabung di misalnya kita membuat misalnya materi biologi. Nah, kita masuk ke Google Meet seperti biasa tadi. Nah, kita join now. Nah, setelah kita join now, Bapak dan Ibu siap, Bapak dan Ibu bisa memiliki pilihan, yaitu bisa mengundang dulu murid-murid Bapak dan Ibu jika misalnya akan memulai kelas, atau jika Bapak dan Ibu hanya ingin membuat materi atau merekam presentasi Bapak dan Ibu atau pemberitahuan Bapak dan Ibu bisa klik di sini di sudut kanan, more options. Lalu ada pilihan nih untuk record meeting. Lalu klik record meeting. Lalu klik accept. Nah, maka setelah loading ini selesai, maka percakapan Bapak dan Ibu akan terekam di Google Meet, atau materi Bapak dan Ibu yang ingin Bapak dan Ibu presentasikan akan terekam di Google Meet. Kita menunggu. Nah, sudah siap recording. Nah, jika sudah sebentar ya. Nah, jika Meet-nya sedang direkam, maka murid akan melihat pemberitahuan bahwa meeting tersebut sedang di-record. Nah, jika sudah ada tanda recording merah seperti ini, Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu ketahui bahwa sekarang percakapan Bapak dan Ibu atau presentasi Bapak dan Ibu sudah sedang terekam. Nah, bagaimana cara menghentikan recordingnya? Sama seperti cara mulai tadi, tinggal klik di sudut kanan bawah. Akan ada pilihan stop recording. Jadi setelah Bapak dan Ibu menyampaikan misalnya presentasi Bapak dan Ibu atau Bapak dan Ibu sudah selesai kelas dengan kelasnya, Bapak dan Ibu bisa stop recording dan Bapak dan Ibu bisa melihat hasil rekaman. Nah, setelah ini kita akan melihat bagaimana sih Bapak dan Ibu bisa melihat hasil rekaman. Kita stop recording dulu ya. Stop recording ya.
Setelah ini kita akan pelajari bagaimana sih Bapak dan Ibu bisa melihat hasil rekaman dan bagaimana mengelola hasil rekaman tersebut dan membagikannya kepada murid-murid Bapak dan Ibu. Nah, ya di sini ada pemberitahuan bahwa the recording will be saved to Google Drive. Nah, jadi di mana hasil rekaman tadi tersimpan, Bapak dan Ibu bisa langsung akses di Google Drive Bapak dan Ibu. Ya, kita langsung ke Google Drive. Nah, untuk perlu diketahui bahwa jika Bapak dan Ibu merekam presentasi Bapak dan Ibu di Google Meet, akan butuh waktu beberapa menit agar rekaman tersebut siap diakses di Drive Bapak dan Ibu. Dan juga tergantung seberapa lama durasi rekaman Bapak dan Ibu, sehingga mungkin semakin lama durasi rekaman Bapak dan Ibu, maka akan semakin lama juga waktu recording tersebut akan diproses dan masuk ke Drive Bapak dan Ibu. Nah, jika Bapak dan Ibu guru sudah menunggu sekitar beberapa menit, Bapak dan Ibu membuka Drive, bisa dilihat di My Drive, di sudut kiri ini klik My Drive, lalu akan ada folder Meet Recordings ya Bapak dan Ibu. Klik Meet Recordings, dan akan ada hasil rekaman sini. Nah, bagaimana sih cara mengelola, membagikan hasil rekaman ini kepada murid-murid Bapak dan Ibu yang mungkin ketinggalan kelas atau ketinggalan pelajaran yang telah Bapak dan Ibu sampaikan tadi? Bentar ya, saya kembali dulu. Oke, aman. Nah, caranya adalah klik rekaman tersebut, ya, lalu klik kanan, atau bisa juga klik 3 ini, atau kita klik kanan dulu, lalu ini, ada namanya Get Shareable Link. Bisa kita klik Get Shareable Link, kita centang hijau, lalu kita buka dulu sharing settings. Ya. Nah, kita atur apakah video ini bisa diedit, dikomen, atau hanya bisa dilihat oleh orang yang Bapak dan Ibu bagikan, atau kita bisa ganti apakah video ini hanya bisa diakses oleh orang-orang di domain pendidikan yang sama dengan domain Bapak Ibu, yaitu domain Dinas Pendidikan DKI Jakarta, atau semua orang bisa melihat link tersebut. Nah, mungkin saja murid-murid Bapak dan Ibu akan mengakses menggunakan Gmail biasa ya, dan bukan Gmail domain pendidikan, maka saya sarankan untuk mengklik anyone with link. Jadi tidak ada batasan. Nah, lalu save, ya saya ulang tadi ya. Kita bisa ganti di sini change. Lalu kita save. Lalu kita done atau langsung menginvite siapa yang kita mau undang agar bisa menonton video tersebut. Lalu kita send. Lalu kita done. Nah, sekarang link tersebut sudah kita copy, lalu kita bisa bagikan ke murid-murid. Misalnya saya pindah ya ke tab fotonya lagi. Misalnya kita bagikan link tersebut ini, link ini, kita bagikan kepada murid kita, dan kita bilang anak-anak untuk menonton materi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jika sudah mengklikkan link ini, nah, si murid sudah bisa langsung menonton materi yang telah Bapak Ibu buat. Nah, atau mungkin link tadi terlalu rumit untuk dapat diklik oleh siswa atau diketik oleh siswa, Bapak Ibu memiliki alternatif lain, yaitu dengan memendekkan link menggunakan bit.ly atau gg.gg untuk memendekkan link dari video yang telah Bapak Ibu bagikan agar lebih mudah untuk diakses oleh murid Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Jadi tadi cara tersebut, bagaimana sih cara agar kita bisa merekam percakapan atau kelas kita di Google Meet agar bisa kita putar ulang atau kita siarkan ulang tayangannya pada murid-murid yang mungkin tidak sempat untuk menghadiri kelas kita. Nah, kita sudah membahas tadi lagi Bapak Ibu bagaimana sih cara merekam Meet dan cara melihat dan membagikan hasil rekaman Meet. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di stream ini, silahkan ada pertanyaan terkait mungkin materi yang sudah terlewat tadi, cara memulai rapat, atau cara membagikan link, atau ada pertanyaan tentang cara merekam Meet dan cara membagikan link Meet, bisa langsung ajukan pertanyaan Bapak dan Ibu di bit.ly/dugi_meet_training_meet. Lalu sebentar akan kita diskusikan bersama-sama bagaimana sih
pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu. Oke, kita akan lanjut. Yang terakhir adalah bagaimana sih memulai live stream dan bagaimana sih cara membagikan link live stream kepada partisipan kita. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih, apa bedanya kita membuat rapat atau kelas biasa dan bagaimana apa bedanya dengan membuat live stream? Nah, perlu kita ketahui bahwa dengan menggunakan Google Meet, maka rapat dan kelas kita memiliki kapasitas 250 orang maksimal interaktif. Jadi di dalam ruangan kelas kita bisa mengundang hingga 250 orang untuk interaktif, bisa tatap muka dan saling berbicara melalui ruangan Meet tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika kita ingin menyiarkan atau menampilkan presentasi kita untuk lebih dari 250 orang. Jadi sehingga mungkin 250 orang ruangan tersebut sudah penuh, tapi kita masih butuh orang-orang lain mungkin masih ingin menonton materi kita, atau orang-orang lain mungkin masih ingin menonton tayangan kita. Atau mungkin Bapak dan Ibu bisa membuat acara seperti wisuda online atau misalnya acara kelulusan online bisa menggunakan live stream. Nah, dengan live stream sendiri, maka Bapak dan Ibu bisa mengundang hingga 10.000 peserta untuk menonton tayangan Google Meet Bapak dan Ibu. Hanya saja bedanya, dengan interaktif yang 250 orang, sementara live stream tidak interaktif. Jadi, sang penonton hanya bisa menonton Bapak dan Ibu, tapi tidak bisa langsung tatap muka dan berkomunikasi secara langsung kepada Bapak dan Ibu yang ada di dalam interaktif Google Meet. Namun ada pilihan lain, yaitu Bapak dan Ibu bisa berkomunikasi lewat mungkin chatting, lewat Q&A, agar bisa memberikan pertanyaan ke Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana sih cara kita memulai live stream dan bagaimana cara kita membagikan link live stream? Nah, live stream tidak bisa mulai secara otomatis jika Bapak dan Ibu misalnya membuat Meet ya. Kita buat misalnya Bapak dan Ibu membuat Google Meet. Join or start meeting. Nah, Bapak dan Ibu tidak bisa secara otomatis memulai stream tanpa mempersiapkan terlebih dahulu live stream tersebut agar bisa menyiarkan live stream. Nah, caranya adalah Bapak dan Ibu akses dulu kalender. Kita akan buat ya, ini kalender. Kita akan buka kalender. Ya, kita akan cek dulu di sini. Nah, di sudut kanan sini, jika kita belum menyiapkan live stream-nya, tidak akan ada pilihan untuk kita memulai live stream-nya. Nah, bagaimana sih caranya agar kita dapat menampilkan pilihan live stream dan segera memulai live stream dan menyiarkan secara langsung presentasi kita di Google Meet. Nah, Bapak Ibu buka kalender seperti tadi ya, tunggu Mas loading. Nah, Bapak Ibu buka kalender. Nah, kita buka. Sebentar ya. Nah, misalnya kita akan mulai live streaming-nya hari ini. Misalnya kita klik. Nah, kita buat seperti tadi, misalnya live stream kelas biola. Nah, kita tambahkan tanggal seperti tadi, tambahkan waktu, misalnya jamnya jam 11 hingga jam 12. Lalu kita add Google Meet video conferencing lagi seperti tadi. Lalu kita klik ini, panah ke bawah ini. Nah, di sini ada pilihan untuk add live stream. Nah,
klik add live stream. Nah, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan link live stream. Nah, link live stream ini Bapak dan Ibu bisa copy, lalu bagikan ke murid-murid Bapak dan Ibu atau ke calon penonton Bapak dan Ibu. Bisa lewat WhatsApp atau lewat Google Mail seperti tadi, Bapak dan Ibu bisa kirimkan link tersebut dan murid-murid atau peserta bisa menonton live stream Bapak dan Ibu jika Bapak dan Ibu sudah mulai. Nah, setelah kita membuat di kalender, menyiapkan live stream tersebut tidak akan otomatis tampil. Tapi Bapak dan Ibu harus aktifkan lagi di dalam Google Meet dan memulai live stream Bapak dan Ibu. Bagaimana caranya? Kita masuk dulu ke Google Meet. Jadi kita masuk ke ruangan yang kita buat tadi, Google Meet tadi. Kita masuk. Kita join. Nah, jika Bapak Ibu sudah membuat tadi di kalender persiapan untuk memulai streaming, maka jika muncul pemberitahuan seperti ini, the organizer schedule this meeting to be streamed, maka Bapak Ibu telah berhasil menyeting Google Meet Bapak Ibu untuk di live stream kan atau di streaming kan agar bisa dinonton lebih banyak orang. Nah, Bapak Ibu bisa langsung klik start streaming atau di sudut kanan bawah ini sudah tersedia tombol start streaming. Tadi tidak ada kan ya? Tapi setelah kita akses di Google Calendar tadi, kita bisa start streaming. Nah, jika kita sudah siap dengan segala persiapan kita tinggal klik start streaming. Lalu menunggu dan akan segera live. Nah, informasi tambahan Bapak Ibu untuk live stream. Jadi link live stream ini dipastikan hanya bisa diakses oleh peserta di domain yang sama. Jadi pastikan murid-murid atau peserta Bapak dan Ibu yang ingin menonton live stream Bapak Ibu untuk login dan pastikan login dan masuk menggunakan Google untuk menggunakan akun edukasi di domain yang sama. Jadi jika Bapak dan Ibu membuat live stream, pastikan akun yang akan masuk itu di domain yang sama dengan akun yang membuat live stream tersebut agar bisa masuk. Nah, informasi tadi bahwa sebenarnya hanya untuk interaktif hanya bisa 100 orang interaktif. Namun hingga September nanti karena ada pandemi COVID ini, Google Meet Bapak dan Ibu bisa hingga 250. Nah, sekarang sudah live ya. Nah, bagaimana sih cara menghentikan live-nya? Tinggal kita kembali ke kanan bawah. Dan kita stop streaming. Ya, begitu ya. Jadi tadi saya ulang lagi, pastikan bahwa sang peserta atau sang murid berada di domain yang sama dengan Bapak dan Ibu untuk bisa menonton dan menyaksikan streaming Bapak dan Ibu. Lalu jika ingin berhenti, kita tinggal klik stop streaming. Maka Bapak Ibu sekarang telah selesai melakukan siaran langsung. Nah, itu dia tadi kita sudah 1 jam membahas bagaimana sih cara Bapak dan Ibu mulai dari memulai rapat, mulai dari membuat rapat di Google Meet, membuat kelas di Google Meet, bagaimana cara merekam, dan bagaimana cara mulai live stream. Sekarang tugas Bapak dan Ibu bagaimana? Bapak dan Ibu akan mempraktekkan ini dan menggunakan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari hari ini dengan membuat kelas. Dan pastikan Bapak dan Ibu untuk mempelajari dan menonton ulang rekaman ini agar di akhir nanti Bapak dan Ibu bisa mengerjakan kuisnya dengan lancar dan mendapatkan sertifikasi yang telah kita sediakan. Nah, masih akan ada beberapa yang kita bahas mengenai Google Meet, namun kita tidak akan bahas hari ini, namun di sesi selanjutnya. Ya, saya kembali lagi dulu. Nah, tadi kita telah membahas bagaimana cara memulai rapat dan mulai kelas virtual, mulai dari melewat Meet, lewat kalender, dan sebagainya, dan juga bagaimana sih memulai live stream-nya. Nah, di pertemuan selanjutnya besok, di jam yang sama, kita akan membahas bagaimana presentation dan bagaimana best practice menggunakan Google Meet. Namun sebelum kita akhiri sesi kali ini, kiranya ada pertanyaan Bapak dan Ibu
mengenai presentasi, mengenai materi yang telah kita pelajari di 1 jam sebelumnya. Bapak Ibu bisa tanyakan sekarang di bit.ly/dugi_meet training_meet. Kita akan bahas sekarang pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Sebentar ya, saya cek apakah sudah ada pertanyaan. Oke, kita cek pertanyaan. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Oke, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, Bapak dan Ibu pastikan untuk ikuti sesi lain sesuai schedule yang telah tadi saya berikan dengan link akses yang sama. Lalu yang kedua, pastikan Bapak dan Ibu masuk dengan akun edukasi DKI, karena jika tidak menggunakan akun edukasi DKI, Bapak dan Ibu tidak bisa masuk dan menyaksikan live stream sekarang. Dan Bapak dan Ibu bisa mengakses formulir tanya jawab sebelum dan sesudah sesi pembahasan ya. Jadi di awal tadi sehingga sekarang kita akan membahas pertanyaan yang telah masuk. Oke, kita akan masuk ke Oke, sebentar kita akan masuk ke sesi Q&A. Oke. Kita sekarang sudah mendapatkan 10 pertanyaan. Oke, kita dapat 10 pertanyaan yang akan kita bahas kali ini Bapak dan Ibu tentang Google Meet. Sebentar ya, loading. Oke. Pertama, bagaimana sih cara membuat Google Meet di HP? Oke. Sayangnya tidak bisa saya contohkan di sini ya. Karena saya tidak bisa tunjukkan layar saya. Nah, jika ingin menggunakan Google Meet di HP, sebenarnya caranya sama dengan tadi membuat Google Meet di laptop Bapak atau komputer Bapak dan Ibu. Namun perlu diketahui jika menggunakan Google Meet di HP, Bapak dan Ibu harus dulu download aplikasi Google Meet di HP, yaitu buka Play Store, lalu cari Google Hangout Meet di HP, lalu membuat Google Meet. Namun untuk sekarang perbedaan membuat Google Meet di HP, jika Bapak Ibu menggunakan akun Gmail biasa atau bukan akun edukasi di HP Bapak Ibu hanya bisa membuat Google Meet dengan batas 1 jam materi. Dan juga Bapak Ibu kami tidak sarankan Bapak Ibu untuk membuat Google Meet di HP untuk mempresentasikan atau untuk mengajar. Nah, tapi mungkin Bapak dan Ibu bisa menggunakan Google Meet di HP untuk join atau untuk masuk ke kelas, misalnya guru lain atau murid ingin join ke kelas Ibu melalui Google Meet, Bapak dan Ibu melalui Google Meet di HP. Kita sarankan untuk hasil terbaik untuk menggunakan Google Meet, misalnya Bapak dan Ibu untuk menyampaikan materi menggunakan laptop, agar misalnya tampilan presentasinya lebih baik dan tampilan Meet-nya lebih baik. 2, bagaimana sih cara menyajikan audio listening di Google Meet? Oke, baik. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menyajikan audio listening di Google Meet. Nah, sebenarnya pertanyaan ini akan kita bahas di sesi selanjutnya, di mana sesi training. Namun akan saya singgung saja di sesi kali ini, bagaimana sih cara menyajikan audio atau listening di Google Meet. Caranya ada 2 cara Bapak dan Ibu, yaitu yang pertama Bapak dan Ibu bisa langsung putar, misalnya musik Bapak dan Ibu atau rekaman audio Bapak dan Ibu ingin putar di Google Meet ini, atau Bapak dan Ibu bisa membuat misalnya presentasi. Misalnya saya buat presentasi ya. Kita coba. Nah, kita akan buat audio. Sebentar ya. Ini sih cara menyajikan audio atau listening. Oke. Nah, kita buka Google Slide. Kita akan membuat materi di Google Slide. Kita buka Google Slide.
Nah, jika kita ingin membuat misalnya audio atau listening kita, ya tunggu sebentar. Kita bisa buat presentasi. Jadi Bapak dan Ibu akan membuat presentasi yang berisikan audio atau video untuk di-listening oleh didengarkan oleh murid-murid Anda di Google Meet. Jadi misalnya saya buat presentasi ya, misalnya soal listening. Nah, Bapak dan Ibu bisa sisipkan, klik di sini, sisipkan. Lalu masukkan audio atau video yang Bapak dan Ibu ingin masukkan sebagai soal listening Bapak dan Ibu. Nah, kita buka video, misalnya video, bisa Bapak dan Ibu misalnya cari videonya di YouTube, misalnya listening, ya, listening. Kita search. Nah, misalnya kita klik ini, kita pilih. Nah, sudah ada kan soal listeningnya. Nah, tinggal kita play. Nah, bagaimana caranya kita akan memberikan soal listening ini kepada murid-murid kita di Google Meet. Nah, caranya, Bapak Ibu, kita presentasikan layar. Nah, misalnya saya ulangi dari awal, saya stop presenting dulu. Sebenarnya materi ini Bapak Ibu kita akan bahas lebih lanjut besok, bagaimana Bapak Ibu bisa mempresentasikan layar dan membagikan layar Bapak Ibu kepada murid-murid. Misalnya Bapak Ibu ingin mengajar sesuatu dan membagikannya kepada murid-murid. Klik di kanan bawah ada present now. Nah, jika Bapak Ibu ingin menggunakan listening atau menggunakan soal listening, video atau audio, kita akan menggunakan pilihan ini, Chrome tab, Best for Video and Animation. Maka Bapak dan Ibu pilih ini presentasi yang tadi ini ya, namanya presentasi tanpa judul atau kita beri judul soal listening. Nah, Bapak dan Ibu pilih soal listening di Share a Chrome tab, lalu pilih Share. Nah, secara otomatis murid akan melihat layar ini di layar mereka. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kita kembali dulu ke Google Meet tadi. Nah, bisa Bapak Ibu saksikan bahwa kita resume dulu. Nah, bisa Bapak Ibu perhatikan, lihat bahwa di sini ada pilihan Nah, di sini ada pilihan presentation audio. Nah, presentation audio ini Bapak dan Ibu bisa menampilkan slide tadi sekaligus dengan suaranya untuk diputar dengan murid. Jadi, layar ini tinggal kita play misalnya. Nah, kuncinya di sini ya Bapak dan Ibu, ada namanya presentation audio. Jika kita matikan ini, maka audio dari video tersebut tidak akan masuk ke Google Meet. Nah, kita aktifkan, lalu kita tinggal play saja videonya. Ya, sebentar. Tunggu sebentar. Nah, sekarang Bapak dan Ibu bisa mendengarkan presentasi yang saya bagikan beserta suara dari video tersebut. Nah, cara seperti ini bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk memberikan soal listening atau soal audio
kepada murid-murid Bapak dan Ibu. Ya, seperti itu. Ya kan? Oke, baik. Namun ada satu catatan yang Bapak dan Ibu perlu perhatikan bahwa ya, sebentar saya matikan dulu ini. Now look at part 1. Nah, ada satu catatan yang Bapak dan Ibu perlu pahami bahwa mungkin ada beberapa perangkat yang membutuhkan perangkat tambahan agar audionya terdengar, mungkin di Chromebook. Jadi jika Bapak dan Ibu memiliki kendala di mana jika Bapak dan Ibu melakukan share presentasi namun suaranya tidak keluar, maka Bapak dan Ibu butuh perangkat tambahan yang dapat membantu meningkatkan soal listening kepada murid-murid. Dulu saya kembali ke yang tadi ya. Semoga terjawab ya tadi pertanyaan bagaimana cara membuat listening kepada soal listening melewati Google Meet. Ya, saya stop presenting dulu. Nah, saya kembali ke saya tadi ya. Oke. Oke, sudah ada ya layar saya, Bapak Ibu. Kita kembali ke Q&A. Nah, pertanyaan nomor 3. Bagaimana sih cara menjalankan fungsi sebagai guru sekaligus sebagai manajemen dalam memanfaatkan aplikasi ini sekaligus? Oke, pertanyaan menarik. Oh ya. Oke, untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana cara menjalankan fungsi sebagai guru sekaligus sebagai manajemen dalam memanfaatkan aplikasi ini? Nah, mungkin ini kita akan bahas besok agar bisa memberikan Bapak dan Ibu jawaban lebih jelas. Akan kita paparkan bagaimana sih cara menjalankan fungsi sebagai guru sekaligus sebagai manajemen dalam memanfaatkan aplikasi ini sekaligus. Di sesi selanjutnya yaitu besok kita akan membahas bagaimana guru menjadi moderator atau menjadi menjadi manajer dalam Google Meet ini agar bisa menjalankan rapat atau kelas yang kondusif dan aman dan juga tertib sebagai kelas sebagai kelas digital yang akan kita gunakan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu 4. Ketika Google Meet direkam, gambar yang muncul hanya orang yang berbicara atau hanya orang yang komen, yang lain tidak. Bagaimana cara menampilkan peserta yang lain dalam rekaman? Oke, ketika Google Meet direkam, gambar yang muncul hanya orang yang berbicara. Oke. Nah, untuk itu, jadi perlu diketahui Bapak dan Ibu, Google Meet ini mempunyai fitur di mana jika kita mengaktifkan mic, maka otomatis kamera hanya akan menyorot atau menampilkan wajah oleh orang-orang yang berbicara. Sehingga hanya orang-orang yang berbicara yang akan tampil atau disorot di layar oleh Google Meet. Jadi itu istimewa Google Meet di mana mic-nya sensitif, di mana setiap orang yang berbicara akan segera langsung tampil. Nah, bagaimana sih cara jika kita ingin menampilkan semua orang walaupun dia tidak berbicara di live Google Meet kita? Nah, di sudut kanan bawah kita klik titik 3. Jadi ini tidak hanya untuk pada saat Bapak dan Ibu melakukan rekaman, namun dengan cara lain Bapak dan Ibu bisa klik ini, change layout. Nah, Bapak dan Ibu bisa pilih layoutnya yang type. Nah, dengan ini Bapak dan Ibu bisa menampilkan hingga 16 orang secara grid, hingga 16 orang untuk tampil. Nah, namun jika Bapak dan Ibu memiliki misalnya kelas dengan peserta yang lebih dari 16 orang dan tetap ingin menampilkan lebih dari 16 orang grid tersebut semua terekam di layar, kami menyarankan Ibu untuk menginstal add-on yaitu yang namanya Grid Viewer for Google Meet. Ya, sebentar kita contohkan. Nah, namun jika misalnya peserta Ibu hanya kurang dari 16 orang, Ibu klik di kanan bawah, lalu klik Change Layout.
Lah, lalu klik ini, tiled. Nah, hingga 3, 4, 5, 6, 7, 8, hingga 12 orang, maaf. Hingga 12 orang Bapak Ibu bisa tampilkan di layar walaupun peserta tersebut tidak berbicara. Namun jika Bapak Ibu menggunakan layout auto atau yang by default di awal, maka hanya peserta yang berbicara lah yang akan disorot oleh kamera sehingga hanya tampil di rekaman yang Bapak Ibu maksud. Nah, namun bagaimana sih jika peserta Google Meet Bapak Ibu lebih dari 16 orang? Bapak Ibu bisa lihat di kanan atas ini ada logo Grid View. Nah, ini add-ons yang telah saya install untuk digunakan di Google Meet. Bagaimana sih cara install add-on tersebut? Bapak Ibu klik New Tab. Lalu misalnya Bapak Ibu bisa download. Namanya adalah Grid View for Google Meet. Bapak Ibu bisa search, lalu bisa download dan install add-on tersebut di laptop atau komputer Bapak Ibu. Namun sayangnya fitur tersebut tidak tersedia untuk HP ya Bapak Ibu. Maka itu kami sarankan untuk menggunakan di laptop. Nah, ini Google Meet Grid View bisa Bapak Ibu download dan install di laptop Bapak Ibu, di Chrome Bapak Ibu agar bisa menampilkan seluruh peserta sekaligus di layar. Jadi saya ulangi, jika Bapak dan Ibu menggunakan settingan awal, maka yang tampil hanya orang yang berbicara di mic saja. Oke. Semoga terjawab ya tadi pertanyaannya, kenapa hanya orang yang berbicara atau komen yang lain tidak. Oke, kelima, berapakah jumlah peserta yang dapat bergabung dalam satu conference atau meeting? Nah, tadi sudah sempat saya bahas bahwa sebenarnya akun edukasi hanya ada batasan 100 orang yang bisa bergabung ke dalam conference atau meeting secara tatap muka atau secara interaktif. Ya, di mana ketika interaktif maka 100 orang tersebut bisa saling tatap muka, saling melihat, dan saling berbicara, dan saling memberikan komentar di dalam satu conference. Namun karena ada masa pandemi ini, Google memberikan kebijakan di mana semua akun Google Meet edukasi juga bisa mengakses hingga 250 conference secara interaktif, Bapak Ibu ya. Sejatinya fitur 250 tersebut hanya bisa diakses di Google Meet Enterprise. Namun hingga 1 September nanti Bapak Ibu bisa tetap menikmati fitur tersebut di mana maksimal hingga 250 peserta dapat bergabung dalam satu conference atau meeting. Jadi itu yang 250 peserta yang interaktif ya. Dan Bapak dan Ibu bisa hingga 10.000. Namun hingga September nanti ada hingga Bapak dan Ibu bisa hingga 10.000 hingga 100.000 peserta dapat bergabung secara live stream. Namun perbedaannya live stream dengan conference yang interaktif tadi, live stream tidak bisa kita tatap muka dengan peserta live stream tersebut. Ya, seperti itu. Semoga bisa terjawab ya Bapak dan Ibu. Keenam, bisakah kita memakai Google Meet ini di luar DKI? Oke, pertanyaan baik. Nah, sudah sempat jawab tadi, Google Meet bisa kita gunakan. Jadi sekarang sudah ada kebijakan baru selama pandemi COVID ini oleh Google Meet, di mana Google Meet bisa kita menggunakan akun Gmail biasa kita, namun dengan batasan-batasan. Sebenarnya sebelum kebijakan ini diberikan oleh Google, maka Google Meet hanya bisa digunakan menggunakan akun domain atau akun edukasi domain DKI Bapak dan Ibu. Namun untuk sekarang karena ada pandemi COVID, menggunakan akun email pribadi Bapak dan Ibu bisa memulai rapat juga, tidak hanya bergabung menggunakan akun edukasi. Namun Bapak dan Ibu akan diberikan batasan hanya bisa menggunakannya hingga 1 jam. Jadi hanya bisa membuat conference maksimal hingga 1 jam. Jadi Bapak dan Ibu kita sarankan untuk menggunakan akun edukasi. Kenapa? Karena dengan akun edukasi Bapak dan Ibu tidak memiliki batasan. Bapak dan Ibu mau menggunakan Meet dari pagi hingga malam, Bapak dan Ibu mempunyai Bapak dan Ibu bisa membuat conference tersebut tanpa batasan jam. Nomor 7 pertanyaannya, apakah Google Meet memerlukan kuota yang banyak? Nah, untuk pertanyaan ini sebenarnya kita tidak punya jawaban pasti apakah apakah Google Meet memerlukan kuota banyak?
Jadi ini tidak ada jawaban pasti Bapak dan Ibu, apakah Google Meet memerlukan kuota banyak. Namun sepengalaman kita yang telah terjadi di lapangan bahwa Google Meet hanya menggunakan kuota tidak terlalu banyak. Karena kenapa? Gambarannya saja Google Meet dengan akan secara otomatis menyesuaikan dengan kondisi jaringan kita sehingga bandwidth-nya bisa di-press atau lebih dihematkan. Karena akan otomatis menurunkan kualitas video kita sehingga bandwidth kita tidak terlalu besar. Atau saran saya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu misalnya melakukan pertemuan namun tidak ingin menampilkan muka, bisa ada pilihan yaitu mematikan kamera Bapak Ibu untuk lebih menghemat bandwidth Bapak Ibu agar tidak terlalu banyak memakan kuota. Sebentar ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa atau sekarang kita bisa lihat, jadi tadi saya menggunakan kuota ya Bapak Ibu, dan 1 jam sudah kita melakukan presentasi ini sambil direkam dan sambil streaming ya, Bapak dan Ibu hanya menggunakan kuota sekitar 600 MB, di mana kuota tersebut sangat kecil jika kita gunakan dibandingkan menonton YouTube dan sebagainya. Nah, ke-8, maksimal berapa lama sih durasi penggunaan Google Meet dan berapa banyak peserta yang bisa diundang? Oke, tadi itu sudah terjawab ya, bagaimana maksimal berapa banyak pesertanya sudah kita terjawab, bahwa maksimal peserta itu untuk sekarang hingga September adalah maksimal 250 peserta yang bisa masuk ke dalam conference yang interaktif, sementara 100.000 yang tidak interaktif atau live streaming. Nah, sekarang maksimal berapa lama sih durasi penggunaan Google Meet? Nah, untuk penggunaan Google Meet menggunakan akun edukasi Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada batasan durasi. 24 jam pun Bapak dan Ibu melakukan conference dalam Google Meet tidak masalah jika Bapak dan Ibu memiliki kuota internet atau WiFi yang memadai. Namun jika Bapak dan Ibu hanya menggunakan akun pribadi atau akun Gmail biasa, akan ada batasan maksimal 1 jam penggunaan Google Meet. Seperti itu ya Bapak dan Ibu guru, semoga terjawab. Ke-9, bagaimana sih cara menjelaskan tentang Google Meet kepada siswa agar mudah dan dipahami oleh mereka? Oke, baik. Cara menjelaskan tentang Google Meet. Ada beberapa pilihan Bapak dan Ibu bisa menjelaskan Google Meet kepada siswa. Ya, pertama, Bapak dan Ibu bisa menggunakan seperti tadi yang telah kita bahas, menggunakan fitur rekaman. Bapak dan Ibu menjelaskan seperti saya ini, menjelaskan di Google Meet dan memberikan rekaman tersebut kepada murid-murid Bapak dan Ibu. Atau kedua, Bapak dan Ibu bisa cek ke YouTube kita. Saya kembali lagi ya, di sini YouTube kita, di Dugi Indonesia, YouTube channel. Nah, di sana tersedia banyak tutorial-tutorial singkat membahas semua aplikasi Google, termasuk Google Meet, di mana Bapak dan Ibu video tersebut dibahas secara singkat dan padat dan jelas, di mana Bapak dan Ibu bisa memberikannya kepada murid-murid agar mereka bisa belajar dan insya Allah akan mudah dipahami mereka tentang cara bagaimana menggunakan Google Meet. Ya, semoga terjawab. Terima kasih. Ya, pertanyaan terakhir. Apakah aplikasi Google Meet wajib menggunakan email? Bisakah tidak login dahulu? Oke. Ini pertanyaan yang menarik. Tentu saja Bapak Ibu seperti yang telah kita bahas dari awal tadi. Jika Bapak dan Ibu menggunakan Google Meet wajib menggunakan email ya Bapak dan Ibu, karena jika tidak menggunakan email kita tidak punya identitas digital dan tidak bisa menjalankan Google Meet. Dan juga jika Bapak dan Ibu menggunakan akun edukasi, semua aplikasi Google termasuk Google Meet dan yang lainnya sudah tersedia langsung di satu akun tersebut. Sehingga jika Bapak dan Ibu login, Bapak dan Ibu bisa melihat fitur aplikasi Google Meet di sudut kanan atas. Nah, itu saja pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin pertanyaan-pertanyaan lain yang menyangkut Google Meet selanjutnya atau yang lebih advance akan kita jawab besok, kita bahas besok di sesi selanjutnya. Oke, sebelum saya akhiri sesi kali ini, sekedar mengingatkan lagi kepada Bapak dan Ibu, jika masih ada pertanyaan untuk sesi besok, bisa menggunakan link yang tadi, yang ini, untuk menanyakan pertanyaan di sesi besok, ya Bapak dan Ibu, tentang Google Meet ya. Untuk aplikasi lainnya kita akan berikan link yang lain. Namun untuk aplikasi Google Meet yang akan kita bahas di sesi selanjutnya besok, Bapak dan Ibu bisa menggunakan link ini untuk memberikan pertanyaan dan akan kita bahas besok. Nah, sebelum saya tutup sesi sekarang, Bapak dan Ibu saya sampaikan lagi kepada Bapak dan Ibu yang hadir di live stream ini untuk mengikuti seluruh sesi dari awal hingga akhir nanti.
karena seluruh rangkaian ini akan ditutup dengan sertifikasi dan kuis di akhir, sehingga Bapak dan Ibu kita harapkan untuk mencermati materi-materi yang telah kita sajikan setiap hari. Nah, setelah ini jam 1 nanti akan ada sesi tentang Google Drive, bagaimana mengelola data dan penyimpanan tak terbatas dengan Google Drive. Nah, untuk hari ini jam 1 Bapak dan Ibu silakan Bapak dan Ibu sebarkan ke guru-guru lain dan silakan bergabung ke link yang sama, yaitu bit.ly/dugi-meet-training-stream untuk bergabung ke sesi kita yang siang nanti untuk membahas bagaimana sih mengelola data dan penyimpanan tak terbatas dengan Google Drive. Nah, sementara Bapak dan Ibu bisa lihat, oke, sampai besar dulu. Nah, ini jadwalnya, Bapak bisa lihat. Nah, untuk sesi selanjutnya Google Meet bisa kita saksikan besok di jam yang sama, Bapak Ibu, jam 10 hingga jam 11.30 tentang bagaimana sih praktik-praktik terbaik menggunakan Google Meet, bagaimana kita presentasi menggunakan Google Meet, bagaimana kita tata krama dan adab menggunakan Google Meet agar Google Meet kita atau kelas yang kita jalankan bersama murid itu lebih tertib dan lebih rapi. Nah, sekian saja sesi kita kali ini. Bapak dan Ibu jangan lupa subscribe ya Dugi Indonesia YouTube channel, karena rekaman tayangan ini akan kita upload ke YouTube channel Dugi Indonesia. Di mana Bapak dan Ibu yang terlambat atau mungkin tidak sempat mengikuti sesi ini dari awal atau hanya sempat mengikuti sesi ini dari pertengahan, Bapak dan Ibu tidak bisa menyaksikan full, Bapak dan Ibu bisa melihat kembali, menonton kembali tayangannya di Dugi Indonesia YouTube channel. Nah, cukup sekian dari saya, Bapak dan Ibu. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru DKI Jakarta yang telah menyaksikan sesi training satu ini, di mana kita telah membahas bagaimana menggunakan Google Meet, bagaimana memulai Google Meet. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danis Lutfi dari PT Duta Digital Informatika mengundurkan diri. Terima kasih dan selamat siang.